Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem toko berbasis web. Saya Nidia Mania akan mempresentasikan materi saya yaitu alur dari sistem toko berbasis web. Yang pertama, toko sembako adalah toko kelontong yang menjual bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Toko sembako salah satu toko yang jual belinya masih menggunakan sistem manual. Biasanya masih menggunakan nota. Sistem dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Pada proses penjualan, pembuatan nota sudah otomatis sehingga tidak perlu ditulis pada buku. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalahnya adalah sistem informasi penjualan barang di toko sembako dibatasi pada satu gudang serta untuk beberapa proses yang meliputi penjualan, stok barang, pembelian, dan pelaporan. Untuk tujuannya, membuat sistem informasi penjualan barang di toko sembako. Dan kemudian ada manfaat. Sistem informasi penjualan barang ini diharapkan mempermudah proses pelaporan stok barang, serta mempermudah pembuatan laporan penjualan, serta dapat mengubah sistem manual menjadi komputerisasi. Untuk diagram PDM-nya, ada tabel barang yang berisi kode barang, nama barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok sisa, harga pokok, harga jual, dan total. Dan selanjutnya ada tabel penjualan yang isinya ada ID jual, ID konsumen, tanggal, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah satuan, dan total. Dan ada tabel pembelian, ada ID beli, ID supplier, tanggal, kode barang, nama barang, harga pokok, harga jual, jumlah satuan, dan total. Dan ada tabel supplier, ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor HP. Dan yang terakhir ada tabel konsumen, ada ID konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor HP. Dan selanjutnya ada CDM, ada penjualan, ada ID jual, ada ID konsumen, ada tanggal, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah satuan, dan total. Dan selanjutnya ada barang yang isi menunya ada kode barang, nama barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok sisa, harga pokok, harga jual, dan total. Dan ada pembelian, ID beli, ID supplier, tanggal, kode barang, nama barang, harga pokok, harga jual, jumlah satuan, dan total. Selanjutnya ada supplier, ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Dan selanjutnya ada konsumen, ada ID konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor HP. Dan yang terakhir ada tabel user. Ada kode user, nama user, username, password, foto user, dan level. Yang selanjutnya ada perancangan database. Untuk perancangan database, di sini ada barang, konsumen, pembelian, penjualan, supplier, dan tabel user. Dan selanjutnya di tabel barang sebagai primary key-nya adalah kode barang. Yang isinya ada kode barang sebagai varchar 10, nama barang varchar 25, stok awal integer 10, stok masuk integer 10, stok keluar integer 10, stok sisa integer 10, harga pokok integer 10, harga jual integer 10, dan total integer 10. Dan selanjutnya ada supplier. Di sini supplier primary key-nya adalah ID supplier. ID supplier sebagai primary key char 10, nama supplier varchar 25, alamat varchar 40, nomor HP char 15. Untuk database-nya supplier ini seperti ini.
Dan selanjutnya ada tabel pembelian. Tabel pembelian primary key-nya adalah ID beli, char 10, ID supplier, char 10, tanggal, date. Kode barang char 10, nama barang varchar 25, harga pokok integer 10, harga jual integer 10, jumlah satuan integer 10, dan total integer 10. Untuk tampilan database-nya ada di bawahnya seperti ini. Ada ID konsumen, nama konsumen. Yang selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan primary key-nya adalah ID jual. ID jual sebagai primary key, char 10, ID konsumen char 10, tanggal, date, kode barang char 10, nama barang varchar 25, harga jual integer 10, jumlah satuan integer 10, dan total integer 10. Yang selanjutnya ada tabel konsumen. Tabel konsumen adalah primary key-nya adalah ID konsumen. ID konsumen sebagai primary key, char 10, nama konsumen varchar 25, alamat varchar 40, nomor HP char 15. Untuk form tampilannya, yang pertama ada menu login seperti ini. Memasukkan username dan password, kemudian tombol sign in. Untuk yang selanjutnya, untuk membuka dashboard-nya seperti ini. Menu dashboard ada berisi menu master data, menu master barang, menu penerimaan, penjualan, dan laporan. Laporan ini nantinya sebagai output-nya. Di dalam master data ada 4 menu. Yang pertama ada menu kategori, menu merek, dan supplier dan konsumen. Yang keempat ada menu kategori. Di sini nanti ada tombol kategori untuk menambahkan, kemudian diisi sesuai kebutuhannya di sini. Form master data kategori, kemudian diklik simpan, maka hasilnya akan muncul di sini. Bila ingin mengedit atau menghapus, ada di sebelah sini. Dan selanjutnya yang kelima ada merek, menu merek. Untuk menambahkan kemudian seperti master menu kategori, caranya itu seperti menu kategori. Ditambahkan yang ada ini, tambah merek, kemudian mengisi form data merek, kemudian diklik simpan, nanti hasilnya akan muncul di bawah ini. Bila ingin mengedit atau menghapus, ada di sini. Dan selanjutnya ada menu supplier. Di bagian tambah seperti tadi, tambah untuk menambahkan kemudian mengisi kode supplier, ada nama supplier, alamat, dan nomor HP. Setelah itu klik simpan, maka hasilnya akan muncul di bawahnya. Yang ketujuh ada menu konsumen. Ada di bagian tambah konsumen, kemudian untuk menambahkannya, kemudian mengisi kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor HP. Setelah itu klik simpan. Caranya masih sama seperti kategori merek supplier tadi. Untuk yang ke-8 ada menu master barang yang berisi kode barang, nama barang, memilih kategori, nanti mengisi di sini form. Ada form untuk mengisi. Kemudian nanti hasilnya ada di bawah ini. Bila ingin mengedit ada di menu sini, kolom aksi. Yang ke-9 ada menu penerimaan barang. Untuk mengetahui hasilnya atau output ada di bagian menu laporan. Untuk hasilnya ada di menu laporan sebelah sini, nanti akan muncul penerimaan. Fungsinya itu untuk membeli barang ke supplier. Untuk yang tabel selanjutnya, menu selanjutnya adalah menu penjualan barang. Seperti ini, nanti outputnya juga sama,
ada di menu laporan, tempatnya di penjualan. Nah, selanjutnya ada master laporan yang berisi ini menu master laporan. Nanti menunya ada stok, penerimaan, penjualan. Ini sebagai outputnya, output dari penginputan menu penerimaan dan penjualan tadi. Dan selanjutnya ini hasil dari master laporan menu stok. Ini letaknya ada di laporan, kemudian pilih stok, ini hasilnya. Jika ingin nge-print ada di tombol ini. Hasilnya ada menu penerimaan barang. Tetap menunya ada di laporan sini, kemudian pilih penerimaan barang. Dan yang terakhir ada tampilan menu penjualan barang. Ada di menu laporan, kemudian pilih menu penjualan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Asifa dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Dari kesempatan kali ini saya ingin presentasikan database yang saya buat berdasarkan sistem informasi yang kami susun, yaitu sistem informasi berbasis web penjualan sembako. Yang pertama, pada database ini saya namai database _dispo. Jadi ada _dispo. Kemudian pada database sendiri ada nama tabel. Tabel pertama yaitu tabel barang. Tabel barang berisi kode barang, nama barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok disita, harga pokok, harga jual, dan belakang. Pada kode barang saya jadikan kategori. Kemudian untuk konsumen, tabel konsumen sendiri berisi ID konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor HP. Pada ID konsumen saya jadikan kategori. Kemudian untuk tabel pembelian berisi ID beli, ID supplier, tanggal, kode barang, nama barang, harga pokok, harga jual, jumlah satuan, dan total. Pada ID beli saya jadikan kategori, ID supplier juga ada kode barang jadi kategori. Pada ID supplier dan kode barang saya jadikan kategori. ID supplier terhubung dengan tabel supplier dan kode barang terhubung dengan tabel barang. Kemudian untuk pada tabel penjualan berisi ID jual, ID konsumen, tanggal, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah satuan, dan total. Pada ID jual saya jadikan kategori, ID konsumen jadi kategori, dan juga kode barang. Kemudian ID konsumen dan kode barang saya jadikan koreksi. Koreksi pada ID konsumen terhubung dengan tabel konsumen. Kemudian pada kode barang terhubung pada tabel barang. Kemudian pada tabel supplier berisi ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Pada ID supplier saya jadikan kategori. Kemudian tabel user berisi kode user, nama user, username, password, foto user, dan level. Pada kode user saya jadikan kategori. Kemudian untuk fungsi dari kode tabel sendiri berfungsi sebagai tempat masuknya stok awal, stok masuk, dan stok keluar. Jadi dapat catat berapa barang yang awalnya kita beli, kemudian barang yang masuk berapa, barang yang keluar berapa, ada sisa stok berapa, agar dapat kita ketahui apabila ada sisa yang tinggal sedikit sehingga kita dapat segera memesan kembali. Kemudian ada harga pokok. Harga pokok ini berfungsi agar dapat menentukan harga jual nanti, dan harga jual sendiri berfungsi dapat menentukan laba yang dapat dari harga pokok yang akan kita beli. Kemudian untuk total berfungsi sebagai beban di akhir nanti. Untuk konsumen sendiri berisi nama-nama konsumen dan alamat yang ada. Kemudian untuk nomor HP juga, sehingga kita dapat melakukan menghubungi konsumen lebih lanjut apabila ada kesalahan atau kekurangan maupun ada promosi yang akan kami berikan kepada pelanggan yang telah setia membeli produk pada kami. Kemudian untuk tabel pembelian sendiri berisi kode barang yang telah kita beli dan juga
Harga jual harga pokok yang sesuai yang seperti pada tabel data tadi. Dan juga ada juga jumlah satuan yang dapat kita lihat apabila kita membeli barang satuan. Kemudian untuk penjualan, penjualan sendiri kurang lebih sama dengan pembelian, namun di sini kalau pembelian tadi berasal dari supplier, kalau penjualan ini kita menjual kepada konsumen. Dan di sini terdapat juga harga jual, juga terdapat jumlah satuan. Kemudian pada tabel supplier berisi nama-nama supplier yang telah menjadi sehingga apabila kita membutuhkan stok yang harus segera diisi, kita dapat menghubungi langsung kata khusus supplier datang kepada kita. Kemudian untuk tabel user sendiri berisi akun-akun yang dimiliki oleh user, dan user sendiri kata kita kan hanya admin dan kasir, sehingga yang dapat mengambil sistem ini adalah admin dan kasir. Juga pada tabel ini kita dapat memonitoring akun siapa saja yang sedang login, sehingga dapat meningkatkan keamanan dari sistem yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan sistem informasi yang kelompok kami buat. Pertama-tama, kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, CSS, dan Bootstrap. Ini adalah tampilan untuk loginnya. Di sini kami menggunakan dua user, yaitu user admin sama kasir. Di sini saya akan mencoba untuk admin. Klik sign, dan ini adalah tampilan untuk dashboardnya. Untuk codingan loginnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboard sendiri seperti ini. Ada berbagai menu. Yang pertama menu dashboard, menu master data, menu master barang, menu penerimaan, menu penjualan, dan menu laporan. Dan untuk bagian logoutnya di pojok kanan, di sini juga ada diagram untuk barang paling laris seperti ini. Untuk codingan dashboard sendiri seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu fungsi menu-menu yang ada pada tampilan ini. Yang pertama, master data ini terdiri dari berbagai submenu, yaitu kategori, merek, supplier, konsumen. Untuk fungsi submenu kategori ini sendiri, untuk menambahkan kategori seperti kategori makanan, minuman, dan lain-lain. Untuk jika ingin menambahkan kategori, klik tambah kategori dan akan muncul seperti form master data kategori ini. Dan ketik kategori apa yang mau diinput. Misalkan makanan. Setelah itu klik simpan. Hasil untuk inputan kategori akan muncul di bawahnya, yaitu data kategori seperti ini. Dan di bagian data kategori ini juga ada menu aksi untuk button aksi untuk edit, hapus. Barangkali ada yang kesalahan ketik, bisa diedit, dan jika memang sudah data yang double bisa diklik hapus. Seperti ini. Selanjutnya untuk
codingannya kategori sendiri seperti ini. Selanjutnya, saya akan lanjut membahas submenu merek. Untuk submenu merek ini juga sama halnya dengan submenu kategori. Klik tambah merek, akan muncul seperti ini. Merek ini berfungsi untuk memilah merek sesuai barangnya. Misalkan merek sedap. Dan klik simpan, akan muncul di bawah ini. Dan ada juga aksi buttonnya edit sama hapus, sama dengan fungsinya seperti kategori. Untuk codingannya sendiri, merek ini seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas menu lainnya. Selanjutnya, menu supplier. Menu supplier ini juga sama seperti menu kategori dan merek. Jika ingin menambahkan supplier, klik tambah supplier dan akan dimunculkan form pengisian inputan seperti ini: kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor HP supplier. Misalkan 0001, alamat setelah terisi semua, klik simpan dan akan tersimpan di bawah sini. Dan di sini juga memfasilitasi button untuk edit dan hapus. Untuk codingannya sendiri, data supplier seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang submenu data yang terakhir, yaitu submenu konsumen. Di sini untuk menambahkan konsumen, data-data konsumen, jika ada yang baru, klik tambah konsumen dan isi sesuai pengisian form tersebut. Setelah itu sudah terisi semua, klik simpan dan akan muncul hasilnya di bawah ini. Dan ada juga menu untuk edit dan hapus. Untuk codingannya sendiri, codingan konsumen seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas menu pada tampilan master barang. Untuk tambah master barang ini berfungsi jika ada barang masuk seperti nama barang mie, itu dimasukkan di sini dengan harga-harganya juga. Misalkan klik tambah master barang, akan dimunculkan seperti form seperti ini, yaitu ada kode barang, nama barang, kategorinya bisa dipilih, mereknya juga bisa dipilih sesuai yang sudah diinputkan di data menu master data. Dan untuk harganya tinggal kita ketik harga pokoknya dari supplier, dan untuk harga jualnya kita untuk menjual di konsumen.
Setelah itu klik simpan. Di sini juga ada menu edit dan hapus. Hasilnya juga disimpan di sini. Setelah itu untuk codingan master data seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang menu penerimaan. Untuk menu penerimaan sendiri seperti ini tampilannya, dan menu penerimaan ini berfungsi untuk jika kita membeli barang di supplier. Jadi kita menginput di sini kode pembeliannya nanti berapa, nama suppliernya beli di mana, tanggal pembelian kapan, nama kode barang, nama barangnya apa, dan harga pokok dari supplier dan harga jualnya untuk kita menjualkan ke konsumen nanti, dan jumlah pembelian di suppliernya berapa, dan total harga dari pembayarannya ini nanti otomatis. Setelah semuanya diisi, klik simpan. Setelah itu yang sudah kita input tadi akan tersimpan outputnya di bagian laporan, dan klik bagian penerimaan. Nanti akan tersimpan di sini, dan di sini juga akan memfasilitasi menu aksi edit dan hapus. Di sini juga jika ingin mencetak laporan penerimaan, tinggal mengklik print dan dicetak di sini. Setelah itu, untuk codingannya sendiri seperti ini, penerimaan. Untuk outputnya masuk di data penerimaan seperti ini. Selanjutnya, untuk menu data penjualan, seperti ini tampilan menunya. Ada kode penjualan, nama konsumen, tanggal, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah, total barang. Di sini berfungsi untuk jika ada konsumen yang membeli sembako di toko kami, di sini nanti untuk total pembayarannya dan harga jualnya juga otomatis. Setelah itu, jika sudah terisi, klik simpan dan akan tersimpan outputnya di bagian laporan penjualan. Seperti ini juga sama halnya dengan data penerimaan tadi. Di sini juga ada menu output edit, hapus, dan di sini juga bisa dicetak. Untuk selanjutnya, codingannya penjualan sendiri seperti ini. Setelah itu, untuk hasil outputnya penjualan seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian menu yang terakhir, yaitu menu laporan. Menu laporan ini sendiri terdiri dari 3 submenu. Yang pertama yaitu stok, penerimaan, penjualan. Di sini saya akan membuka laporan stok dulu. Laporan stok ini berfungsi untuk keluar masuknya barang, seperti untuk pembelian barang lagi di supplier, dan ada barang keluar yang dari konsumen. Selanjutnya, di sini juga ada button edit dan hapus, dan di sini ada menu untuk print.
Untuk codingannya seperti ini. Codingannya seperti ini. Selanjutnya, untuk submenu lainnya seperti penerimaan dan penjualan sepertinya sama dengan hal yang saya jelaskan sebelumnya. Tampilannya seperti ini, berfungsi setelah penginputan dari penerimaan atau pembelian dari supplier akan tersimpan di sini. Dan di sini juga ada edit, hapus, dan tombol cetak. Untuk codingannya di sini saya akan menampilkan lagi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu submenu penjualan. Untuk penjualan juga sama, ada edit, hapus, dan cetak. Di sini untuk berapa banyak konsumen yang membeli di toko kami. Untuk codingannya juga saya akan tampilkan lagi seperti ini. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.